Sekitaran tahun 2013 sampai 2018, um, saat Kang Emil menjabat menjadi wali kota Bandung, salah satu program yang mungkin cukup dikenal banyak orang, terutama warga Bandung, adalah gimana caranya Kang Emil um, merevitalisasi, merenovasi, atau memodifikasi. Ya, intinya adalah bagaimana uh, cantik ruang-ruang publik, termasuk salah satunya adalah taman-taman yang ada di kota Bandung. Kebetulan sekarang saya lagi ada di alun-alun Cicendo. Alun-alun Cicendo ini mungkin salah satu karya-karya akhir lah Kang Emil sebelum beliau akhirnya menjadi gubernur Jawa Barat gitu. Alun-alun Cicendo ini, kalau teman-teman lihat, nanti saya akan kasih footage-nya ya. Itu di saat pembukaan itu keren banget gitu, dimana dia dibanding taman-taman tematik yang lain, menurut saya ini salah satu taman terkeren lah di kota Bandung, karena dia punya beberapa fungsi gitu. Jadi selain apa namanya, selain taman, tapi di situ juga dia ada area untuk bermainnya, ada area olahraganya gitu ya, ada lapangan basketnya, terus juga um, ada juga tempat jualannya gitu ya, jadi ditata dengan baik. Jadi harusnya sebagai sebuah ruang publik itu cantik dan menarik gitu. Sayangnya sekarang di tanggal 3 Januari 2025 saya datang ke sini, kondisinya memang kalau misalnya dibilang udah jelek sih, masih kelihatan infrastrukturnya dan segala macamnya tidak se dalam tanda kutip tidak serusak itu ya. Jadi masih kita bisa nikmati sebenarnya. Sayangnya memang ada salah satu aspek yang paling kelihatan adalah dari sisi sampahnya. Gitu, sampah yang berarti ini pasti berkaitan sama pengelolaan dari alun-alun ini. Saya nggak tahu pola dari pengelolaan alun-alun ini seperti apa. Apakah pemerintah kota Bandung sendiri yang mengelola atau mungkin ada pihak lain yang mengelola. Tapi yang kalau saya lihat sampah-sampahnya tuh luar biasa gitu ya. Jadi sayang banget aja kondisi yang atau taman yang begitu cantik, tapi dari sisi sampahnya, pengelolaannya kurang bagus. Lebih seperti itu sih. Kalau kita lihat di banyak tempat, di banyak sisi gitu ya, banyak sampah-sampah yang berserakan di mana aja dan nggak ada. Padahal fasilitas untuk pengumpulan sampahnya, dalam artian tong sampahnya, nggak kurang gitu. Dan juga dari sisi daun-daun juga banyak berserakan gitu ya, nggak ada mungkin petugas kebersihan yang membersihkan, dan tong sampah juga terlihat penuh juga sih sebenarnya. Jadi mungkin juga diangkutnya tidak secara berkala gitu. Dan yang pasti juga kesadaran dari pemerintah, bukan pemerintah, kesadaran dari masyarakat yang datang juga ya tidak membuat tidak membuat masyarakat ini mau membuang sampah minimal di tempatnya gitu. Sayang banget ya. Padahal kalau bisa dikelola dengan baik, ini bisa sangat-sangat bermanfaat juga gitu ya buat yang lain. Ya gitu sih. Mudah-mudahan di wali kota yang baru nanti yang sudah terpilih bisa menemukan solusi lah ya, bagaimana cara
pengelolaan yang lebih sustain untuk ruang-ruang publik seperti ini gitu. Jadi kalau dilihat juga selain sampah juga saya nggak tahu juga, tapi toko-toko yang ada di sekitar sini yang udah ditata itu juga, saya tadi datang jam 9 ya setengah 9 pagi itu masih banyak yang tutup. Saya nggak tahu apakah memang bukanya mereka siang atau nggak banyak yang buka gitu sekarang gitu. Um, dan saya kepikiran untuk nanti kita mungkin coba, mungkin kita bisa bikin sebuah inisiasi gerakan atau apa ya, aktivitas sederhana lah ya, untuk nanti saya coba kumpulin beberapa teman, kita coba untuk beberes di sini, bersih-bersih sampah di sini, terus juga sambil juga kita menganalisis sebenarnya sampah-sampah apa aja sih yang ada di sini. Siapa tahu kita juga bisa kasih sumbang saran gitu ya, bagaimana cara pengelolaan sampah yang lebih pas di tempat ini gitu. Buat teman-teman yang mungkin juga ya siapa tahu ada yang tertarik gitu, yang tinggalnya di Kota Bandung, yang tertarik untuk nanti ikutan bersih-bersih di sini. Yang jelas ini ya pastinya tidak, untuk saat ini saya tidak membuka apa ya, mungkin belum membuka untuk jalan ke pemerintahan dan segala macam, tapi lebih ke ya pengennya supaya lebih mudah, jadi secara individu aja. Tapi saya pengen ngumpulin teman-teman yang mungkin juga punya ketertarikan hal yang sama. Nanti kita coba analisis bareng-bareng, kita coba lihat sampah-sampah apa saja yang banyak di sini. Siapa tahu kita bisa bikin sebuah sistem sederhana gitu ya, gimana cara pengelolaan sampah yang bisa sustain di teman-teman kota atau ruang-ruang publik, terutama di Kota Bandung. Itu aja. Terima kasih, dadah.